prahara di panggung megah Indosiar. Gempita lampu kristal dan riuh rendah tepuk tangan penonton di studio mendadak berubah menjadi kesunyian yang mencekam saat tabir gelap di balik kemenangan Tasya Tanggerang mulai terkuak ke permukaan publik. Panggung megah di Akademi 7 yang seharusnya menjadi saksi lahirnya bintang baru yang murni dan bercahaya, kini justru tercoreng oleh isu konspirasi yang sangat memilukan bagi para pecinta musik dangdut di seluruh penjuru negeri ini. Suasana yang semula penuh kegembiraan berubah menjadi duka yang mendalam ketika sebuah pengakuan mengejutkan meluncur dari pihak manajemen stasiun televisi yang selama ini menjadi kiblat musik dangdut tanah air. Mereka terpaksa harus mengakui di hadapan publik bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di balik layar yang telah menghancurkan harapan jutaan penggemar setia yang telah lama menantikan hasil yang benar-benar adil dan transparan bagi semua peserta yang berjuang keras. Skandal suntikan dana akun robot. Investigasi independen yang digerakkan oleh gelombang kemarahan netizen berhasil membongkar pola aliran hadiah virtual yang sangat tidak masuk akal di detik-detik akhir sebelum penutupan voting dilakukan secara resmi. Ditemukan adanya aktivitas mencurigakan yang diduga kuat melibatkan penggunaan pasukan akun robot serta suntikan dana dalam jumlah yang sangat fantastis untuk memanipulasi skor akhir secara brutal dan sistematis. Lonjakan angka yang terjadi begitu instan di menit-menit krusial tersebut dianggap sebagai bentuk penghinaan nyata terhadap dukungan organik dari para penggemar yang memberikan suara secara tulus tanpa adanya motif manipulatif. Kecanggihan teknologi yang seharusnya mendukung transparansi justru disalahgunakan untuk menciptakan fata morgana kemenangan yang semu, di mana nilai estetika musik dangdut dikalahkan oleh mesin-mesin algoritmik yang sama sekali tidak memiliki telinga atau perasaan untuk menilai seni suara yang sesungguhnya di atas panggung. Permohonan maaf yang terlambat. Melalui sebuah konferensi pers darurat yang dipenuhi dengan ketegangan dan raut wajah penyesalan yang mendalam, pihak penyelenggara secara resmi menundukkan kepala untuk memohon maaf kepada seluruh pemirsa setia. Mereka mengakui adanya celah yang sangat fatal dalam sistem keamanan virtual gift yang mengakibatkan integritas kompetisi ini runtuh seketika dan kehilangan marwah di mata masyarakat luas secara permanen. Pengakuan jujur mengenai aktivitas non-organik ini seolah menjadi sebuah tamparan keras bagi kredibilitas stasiun televisi yang selama ini dikenal sebagai penyelenggara ajang pencarian bakat paling prestisius di Indonesia. Namun, bagi sebagian besar pihak yang sudah terlanjur terluka hatinya, kata-kata maaf yang meluncur di hadapan kamera televisi tersebut dianggap sudah sangat terlambat dan tidak mampu lagi menghapus noda hitam yang kini telah melekat kuat pada sejarah perjalanan panjang kompetisi di Akademi di musim ke-7 yang penuh dengan lika-liku dramatis ini. Luka mendalam bagi Valen Pamekasan. Permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka tersebut secara khusus ditujukan kepada sosok Valen Pamekasan, sang pemilik vokal emas yang harus rela tersingkir dalam sebuah drama kekalahan yang sangat menyakitkan. Valen telah menunjukkan dedikasi, keringat, dan air mata sepanjang kompetisi, hanya untuk melihat mimpinya dihancurkan oleh sistem yang rapuh dan gagal melindunginya dari serangan kecurangan yang terorganisir. Kekecewaan ini bukan hanya milik Valen pribadi sebagai seorang penyanyi muda berbakat, namun juga menjadi duka kolektif bagi seluruh pendukungnya yang telah memberikan segalanya untuk melihat jagoan mereka berdiri di puncak tertinggi kemenangan. Rasa penyesalan yang mendalam dari pihak penyelenggara karena gagal menjaga integritas kompetisi ini terasa bagaikan sebuah pengakuan atas ketidakadilan yang telah terjadi secara sistematis, yang mana hal ini membuat posisi Valen di mata publik kini justru terlihat sebagai seorang pemenang moral yang telah dirampas secara paksa oleh keadaan yang sangat tidak adil di atas panggung final. Kemarahan masyarakat Madura memuncak. Kabar mengenai terbongkarnya skandal ini memicu reaksi yang luar biasa keras dan masif dari seluruh lapisan masyarakat Madura yang merasa harga diri mereka telah dilukai oleh tindakan manipulatif tersebut. Mereka menilai bahwa kekalahan Valen bukan sekedar masalah teknis atau kegagalan vokal, melainkan sebuah bentuk penghinaan terhadap perjuangan putra daerah yang telah membawa nama baik tanah kelahirannya dengan penuh martabat. Gelombang protes mulai mengalir deras di berbagai media sosial dan ruang publik, di mana suara-suara lantang menuntut keadilan segera ditegakkan tanpa ada kompromi sedikit pun dengan pihak-pihak yang terlibat. Bagi warga Madura, Valen adalah representasi dari bakat murni dan kerja keras yang harusnya dihargai dengan kejujuran, bukan dikhianati oleh sistem yang korup demi keuntungan sesaat pihak tertentu saja. Ketegangan ini menciptakan suasana yang sangat panas, di mana rasa persaudaraan warga Madura semakin kuat untuk bersatu menuntut pertanggungjawaban penuh atas segala kerugian material maupun moral yang menimpa sang bintang kebanggaan mereka semua. Kritik pedas dari sang Raja Dangdut.
Legenda hidup musik dangdut tanah air, Rhoma Irama, tidak mampu lagi membendung rasa kecewanya saat melihat industri musik yang ia bangun selama puluhan tahun kini tercemar oleh praktik yang sangat kotor. Dengan nada yang sangat tegas dan penuh wibawa, beliau menyatakan bahwa dangdut adalah tentang kualitas vokal dan kedalaman jiwa, bukan sebuah ajang lelang suara yang ditentukan oleh seberapa besar saldo di dalam aplikasi. Menurut sang raja dangdut, sistem kemenangan yang hanya mengandalkan akumulasi hadiah virtual adalah sebuah penghinaan besar terhadap kecerdasan para penikmat musik dangdut yang mendambakan kualitas nyata di atas panggung hiburan. Beliau menekankan bahwa jika standarisasi ini dibiarkan terus berlanjut tanpa ada perbaikan yang signifikan, maka marwah musik dangdut sedang digadaikan demi kepentingan angka-angka statistik semata yang tidak memiliki nilai seni. Kritik tajam ini seolah menjadi lonceng peringatan bagi seluruh pelaku industri pertelevisian agar segera kembali kepada hakikat musik sebagai seni yang luhur dan sangat bermartabat tinggi di mata rakyat. Tuntutan gelar juara bersama. Masyarakat Madura melalui berbagai tokoh terkemuka secara resmi melayangkan tuntutan yang sangat tegas agar pihak stasiun televisi segera menetapkan Valen Pamekasan sebagai juara bersama atau juara moral. Mereka beranggapan bahwa gelar juara yang disandang oleh Tasya Tangerang saat ini sama sekali tidak memiliki legitimasi yang sah karena lahir dari proses yang terbukti cacat hukum dan moral sejak awal penghitungan suara dilakukan. Permintaan maaf di media massa dianggap hanyalah sebuah basa-basi yang tidak akan pernah cukup untuk memulihkan kehormatan yang telah hilang akibat manipulasi sistemik yang dilakukan secara sengaja. Penetapan juara bersama dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling adil untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memberikan penghormatan yang layak bagi kualitas vokal Valen yang memang jauh lebih unggul di mata para juri profesional. Aspirasi ini terus disuarakan dengan sangat gigih sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang secara nyata telah merampas hak seseorang untuk mendapatkan pengakuan atas prestasi yang telah ia capai dengan susah payah selama ini. Ganti rugi finansial dan kontrak eksklusif. Selain menuntut pengakuan gelar juara, pihak perwakilan masyarakat Madura juga mendesak adanya kompensasi finansial yang setara dengan hadiah utama sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang diderita. Mereka juga menuntut adanya jaminan kontrak kerja jangka panjang yang eksklusif bagi Valen sebagai bentuk tanggung jawab moral dari pihak stasiun televisi atas hilangnya kesempatan emas yang seharusnya ia miliki. Tuntutan ini didasarkan pada fakta bahwa Valen adalah pemilik kualitas vokal terbaik yang telah diakui secara luas oleh para penilai ahli, namun bakatnya justru terhambat oleh kegagalan sistem keamanan penyelenggara. Kompensasi ini dianggap sebagai langkah pemulihan yang wajib dilakukan untuk menjamin masa depan karir Valen di industri musik Indonesia agar tidak padam begitu saja akibat insiden tragis yang sangat memalukan ini. Bagi mereka, dukungan material dan jaminan karir adalah bukti nyata dari penyesalan pihak televisi yang tidak boleh hanya berhenti pada ucapan maaf semata di depan layar kaca tanpa ada tindakan konkret yang nyata untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak parah. Klarifikasi di jam tayang utama. Sebuah poin tuntutan yang tidak kalah penting adalah desakan agar pihak penyelenggara menyediakan slot waktu khusus di jam tayang utama atau prime time untuk memberikan klarifikasi secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kekalahan Valen Pamekasan di panggung final murni disebabkan oleh kesalahan teknis dan manipulasi sistem, bukan karena rendahnya kualitas vokal. Pembersihan nama baik ini sangat krusial bagi citra Valen sebagai seorang penyanyi profesional yang sedang merintis jalan menuju puncak kesuksesan di kancah musik nasional yang penuh persaingan. Masyarakat ingin agar kejujuran ini disampaikan dengan intensitas yang sama besarnya saat mereka menayangkan acara final tersebut, sehingga tidak ada lagi simpang siur informasi yang dapat merugikan reputasi Valen di masa depan nantinya. Transparansi di depan publik luas adalah harga mati yang harus dipenuhi oleh pihak manajemen jika mereka ingin mengembalikan sedikit kepercayaan yang tersisa dari jutaan penonton yang telah merasa sangat kecewa dan dikhianati secara terang-terangan oleh sistem mereka sendiri. Ancaman boikot dan masa depan industri. Jika semua tuntutan yang telah diajukan tersebut tidak segera diindahkan dalam waktu singkat, gelombang boikot besar-besaran terhadap seluruh program acara di stasiun televisi tersebut telah disuarakan dengan lantang. Warga Madura dan simpatisan Valen dari berbagai penjuru daerah menyatakan kesiapan mereka untuk memutus akses terhadap semua tayangan tersebut sebagai bentuk protes yang paling keras dan radikal. Ancaman ini merupakan peringatan serius bagi industri televisi agar tidak lagi bermain-main dengan harga diri penonton dan kualitas seni demi mengejar rating atau keuntungan finansial dari sistem voting yang tidak transparan. Masa depan industri dangdut kini berada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Apakah mereka akan memilih untuk berbenah dan mengutamakan bakat murni,
Ataukah mereka akan hancur oleh keserakahan yang akhirnya akan meninggalkan luka mendalam di hati masyarakat luas? Skandal besar ini diharapkan dapat menjadi pelajaran yang sangat pahit, namun berharga bagi semua pihak, agar integritas, sportivitas, dan kejujuran selalu menjadi pilar utama dalam setiap kompetisi bakat di Indonesia.